Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat bermahkotkan salam kita sanjung sajikan juga kepada Tuhan baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Saya coba lihat dulu. Juga ada Pak Asep, ada Kang Chandra. Oh, Masya Allah. Pak Arif mana? Sibuk? Arif sepertinya sedang rapat, Set. Persiapan rapin besok, Set. Oh, sedang rapat. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mukadimahnya, saya ingin mengajak teman-teman agar kita belajar bukan hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kita mencintainya. Karena dengan cinta ini, setiap orang mau begadang. Dengan cinta ini, setiap orang mau untuk berusaha lebih. Dengan cinta ini, setiap orang memiliki keinginan kuat untuk menjumpai orang yang dicintainya. Dalam qasidah Burdah ada satu syair yang sangat indah. Nah, ini orang yang dicintai ini dia akan merasakan lezat cintanya sehingga begadang malam pun, letih pun nggak akan terasa bagi dia. Maka untuk orang-orang yang bukan hanya mengikuti sunnah Nabi, tapi mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, baca selawat seminggu 1000, itu nggak ada beratnya, ringan itu. Seminggu 1000 kali ringan, seminggu bukan semalam. PNS disuruh semalam 1000, besoknya nggak ngantor jadi nantinya, begadang malamnya. Seminggu 1000 kita bagi 7 sehari, ya kita bacanya bisa 100 lebih, 150 sehari selawat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah memuliakan kita, Allah memberikan kita kabar gembira untuk menemui Rasulullah dalam mimpi. Orang yang bisa mimpi ketemu Rasulullah itu merupakan kabar gembira yang luar biasa bagi dia. Dan kami berharap dengan mengikuti kajian-kajian kitab Syama'il, kitab Sirah An-Nabawiyah, kita semakin bertambah cinta kepada Nabi dan juga kita diberikan kemuliaan, diberikan kabar gembira untuk bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ba'du. Terakhir kita bahas masalah lauk pauknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya terakhir kita bahas masalah bubur salit ya. Masalah bubur salit. Sekarang kita masuk dalam bab makanan lauk pauk Nabi, hadis ke-178. Hadis ke-178. Ini hadis Bapak-bapak sekalian. Masya Allah, ini hadis menunjukkan bagaimana makanan yang disukai oleh Rasulullah. Yang makanan ini kalau orang sekarang nggak suka memakannya. Tapi orang dulu, insya Allah mereka, dari zaman Nabi Rasulullah SAW suka dengan makanan ini. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Al-Hasan bin Ali, satu. Wa Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas. Wa Ibnu Ja'farin dan Abdullah bin Ja'far. Keduanya mereka masih anak muda. Hasan Ibnu Abdullah bin Abbas, Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far, mereka datang ke siapa? Di sini jelaskan, qala haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma, yakni dari neneknya Ubaidullah bin Ali. Dari neneknya Ubaidullah bin Ali, nama neneknya Salma. 3 orang pemuda datang ke Salma, radhiyallahu anha. Ngapain datang ke sahabiah Sayyidatuna Salma? Datang ingin tahu apa makanan yang paling disukai Nabi. Masya Allah. Ini pemuda zaman dulu. Pemuda zaman Rasulullah dulu. Yakni anaknya Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, dan anaknya Ali bin Abi Thalib. Mereka datang ingin tahu apa makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka pun ingin tahu apa makanan
yang paling disukai oleh Rasulullah. Datang mereka. Faqalu laha, dan mereka bilang kepada Sayyidina Salma tadi. Salma ini udah nenek-nenek dia, tapi dia tahu makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah. Isna'i lana, tolong buatkan kami. Kata ketiganya, siapa aja? Kata Hasan bin Ali, Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Abbas. Tolong buatkan kepada kami ta'aman, makanan mimma kana yu'jibu Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah. Yang Rasulullah suka banget sama makanan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Aklahu, ketika Rasulullah memakannya, Rasulullah itu menikmatinya. Masya Allah. Bayangkan bagaimana anak-anak muda ini, mereka ingin makan makanan yang disukai oleh Rasulullah. Faqalat, maka menjawablah Sayyidatuna Salma, ya bunayya, la tashtahi al-yawm, wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, karena mereka bertiga masih muda. Kalian nggak akan suka hari ini makan makanan begitu. Nggak suka kalian. Dikarenakan hadirin sekalian, makanan semakin berkembangnya zaman, berkembangnya terus waktu, makanan makin banyak. Zaman dulu kita belum kenal kue tar, kita belum kenal kue ini. Sekarang banyak sekali kue es pisang hijau lah, inilah, itulah. Ini menunjukkan makanan semakin berkembangnya zaman, seiring berwaktu. Makanan pun bervariasi. Makanan pun makin lebih enak di lidah kita. Maka Sayyidatuna Salma menjawab, kalau saya buat, kalian nggak mau. Saya buatkan kepada kalian makanan yang disukai oleh Rasulullah, kalian nggak akan mau. Karena hari ini makanan itu udah jarang dimakan. Tapi ketiga pemuda ini radhiyallahu anhum, tetap juga, mereka sahabat muda ini tetap juga ingin minta. Bala, enggak, kami tetap suka. Buatkan aja. Isna'ihi lana. Insyaallah kami suka. Kami nggak akan membenci makanan itu, buatin aja ke kami. Buatkan ke kami makanan yang disukai oleh Rasulullah. Qala faqamat. Maka berdirilah si perempuan tadi, sahabiah tadi, fa akhazat min sya'irin fatahanathu. Kemudian dia mengambil gandum. Lalu dia thumma ja'alathu bi gidir. Kemudian dia ambil gandum dan diolahnya di dalam periuk. Gandum tadi dimasukkan dalam periuk, dimasak sama dia. Gandum dimasak dalam periuk. Wasabbat alaihi syai'an min zait. Berarti kan Bapak Ibu, gandum tadi udah dimasak, kemudian dimasukkan minyak sedikit. Dituangkan minyak sedikit, apakah minyak zaitun atau minyak yang lain. Wadadgatil fulful, kemudian dia tumbuk lada, watawabil, dan ketumbar. Lalu ditaburkanlah ke dalam makanan tadi. Ditaburkan dalam makanan tadi. Mohon maaf saya salah. Wadadgatil fulful watawabil. Kemudian dia giling lada dan dia giling ketumbar. Fulful itu lada, tawabil itu ketumbar. Itu yang rasa-rasanya agak pedas gitu ya. Digilinglah ke lada, digilinglah ketumbar. Faqarrabathu ilaihim. Dan dihidangkan kepada mereka. Apa yang dihidangkan? Yang dihidangkan yang pertama, yakni masakan yang terbuat dari gandum tok, cuma gandum tok Bapak Ibu. Cuma gandum tok dan tumbukan dari filfil ataupun serbuk dari filfil dan juga lada dan juga ketumbar. Serbuk dari lada dan ketumbar. Kalau kita bilang mungkin untuk sambelnya ya, untuk sedikit colekannya gitu. Faqalat hadza, inilah makanan mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhsinu aklahu. Inilah makanan yang disukai Nabi. Olahan dari gandum yang dimasak langsung di bejana, yang dimasak langsung di gidir, kemudian dicampurkan ke dalamnya ataupun untuk dijadikan bahan colekannya adalah tumbukan dari lada dan ketumbar. Tapi saya dan juga beberapa teman saya, insya Allah, mau enak nggak enak, Ramadan kita praktekkan. Ini makanan ini Nabi suka loh. Gandumnya nggak ada Ustadz, nggak apa-apa. Mau tepung apa, nanti kita lihat tepung ini, tepung itu kita olah di dalam kuali gitu. Kita olah di dalam gidir, dalam periuk. Kita olah apakah kita buat bubur gandum, apakah kita buat apa? Kita buat bubur beras kalau nggak ada gandumnya, nggak ada tepungnya. Kita masak bubur beras, kita giling sedikit lada sama ketumbar, kita tabur di atasnya, kita makan. Apa rasanya Ustaz? Insya Allah enak. Karena Rasulullah
Rasulullah memakannya, Rasulullah menyukainya, dan ketika Rasulullah makan, beliau sangat menikmatinya. Jadi Kang Egi, Siap, Ustaz? baik. Gimana cara masaknya? Masak dulu gandum. Dah. Iya, Ustaz. Ada gandum pakai apa? Pakai tepung apa aja boleh. Paling bagus gandum. Kalau nggak ada gandum apa? Kita bikin bubur nasi. Nasi bisa dibikin bubur nggak? Di sini ada ibu-ibu nggak ya? Oh, ada Ibu Siti Nur Hasanah. Ibu Siti Nur Hasanah, nasi bisa dibikin bubur nggak? Bubur beras gitu. Bubur kanji pun bisa, Ustaz. Dari Aceh, Ustaz. Dari Aceh ya. Bikin bubur gitu kan. Kita bikin bubur, tapi nggak pakai apa-apa. Penikmat rasanya cuma lada dan ketumbar yang ditumbuk. Lalu bisa ditaburkan, bisa kemudian untuk di sekedar tambahannya aja. Ini makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus kita makan, apalagi makan di malam hari. Misal selesai sholat taraweh kita makan, bagus. Sebelum sholat taraweh kita makan, bagus. Bubur yang hanya ditambahkan dengan gilingan dari lada serta ketumbar. Bubur biasa. Apa faedahnya? Faedahnya perut kita nggak terasa berat ketika menggilingnya. Sehingga kalaupun kita makan pulang taraweh jam 9, setengah 10 pulang taraweh kita makan si bubur tadi, bubur cuma pakai lada sama ketumbar, kita makan, insya Allah perut kita anget. Kemudian kita tidur malam, akan bangun tahajud, nggak berat bangun tahajud. Kenapa? Karena yang digiling sama lambung kita bukan sesuatu yang berat. Yang masuknya itu bukan, mohon maaf, makanan-makanan berat, kayak ABC, kita nggak sebut makanannya apa. Nggak masuk yang berat-berat, tapi masuknya bubur. Itu kita tidur, dan kita bangun, badan kita masih segar. Kita tidur, kita bangun, kita sholat pun masih nikmat sholatnya. Jadi buat ibu-ibu, di sini ada Ibu Siti Nur Hasanah, dan Ibu Jinan juga. Silakan dipraktekkan ibu-ibu. Selesai taraweh nantinya, apakah tarawehnya di rumah, kalau lagi masa pandemi corona, maka di masjid, jam setengah 9, jam 9, setengah 10, makan bubur tadi. Ustaz, kami pengen cemilan. Apa cemilannya? Cemilan Rasulullah. Bikin bubur. Mau tambah daging boleh, Bu. Karena di hadis sebelumnya kita bahas masalah sarik, yakni bubur yang ada daging-daging dan rempahnya. Tambah daging dikit boleh, nggak apa-apa. Kalau biasa sering makan bubur mie ayam, sekarang diganti, bukan mie ayam, tapi bubur ayam. Buburan dari apa, Ustaz? Boleh bubur dari beras, boleh bubur dari tepung, nggak apa-apa. Namun jangan tinggalkan lada sama ketumbarnya. Itu bagus untuk kesehatan perut kita. Baik.